Karin di mana? Tadi pagi tuh tante pergi sebentar belanja ke pasar. Terus tiba-tiba pas tante pulang, Karin udah nggak ada. Karin nggak mungkin kan pagi-pagi kayak gini ke kampus? Iya, enggak sih tante, masalahnya aku juga nggak tahu kalian kemana tante. Duh, terus jadi dia kemana dong? Apa jangan-jangan Karin pergi ke tempatnya Rifki? Kamu tahu kan kosannya Rifki di mana? Kamu anterin tante ke sana ya. Tante, aku tahu kosan Rifki di mana, tapi tante tenang dulu ya. Kalau gitu. Kan Karin yang laporin Tante Bella. Udah, yang penting kan kalian nggak nyerang Karin kan? Ya udah, kita tutup masalah ini, semuanya clear, semuanya udah damai. Oke? Nah, Rama ya. Aduh. Ini kalau gue nelpon Garpu Somai, terus ternyata dia masih marah sama gue, fix banget. Pasti telepon gue gak bakal diangkat. Pasti di-reject telepon gue nih. Aduh. Garpu Somai, lo di sini? Gue mau ngomong sama lo. Ini kalau gue nelpon Garpu Somai, terus ternyata dia masih marah sama gue, fix banget. Pasti telepon gue gak bakal diangkat. Pasti di-reject telepon gue nih. Aduh. Garpu Somai, lo di sini? Gue tahu lo pasti takut nyokap lo lihat gue di sini dan marah-marah. Ikut gue yuk. Ntar dulu, lo gak bisa bungkus sembarangan. Nanti kalau ketahuan nyokap gue gimana? Tahu, gue cuma mau ngajak ngobrol di depan situ aja kok. Ya, gue mau ngomong sama lo. Garpu Somai, gue mau jelasin semuanya sama lo, Garpu Somai. Udah. Gue datang ke sini bukan mau dengar penjelasan lo kok. Gue udah ngerti, gue paham, dan gue mau minta maaf sama lo. Yang harusnya minta maaf tuh gue dong, Garpu Somai. Gue minta maaf ya. Enggak, Rin. Bukan lo yang salah, tapi gue. Gue selalu bilang sama lo kalau gue itu sayang sama lo. Gue nerima lo. Tapi ternyata, ya hari ini yang gue kasih sama lo adalah sikap yang gak enak. Dan pastinya itu nyakitin perasaan lo. Harusnya, orang yang benar-benar mencintai seseorang, dia itu tidak akan pernah meragukan orang yang dicintai kan. Makasih banyak ya. Lo udah ngomong kayak gitu ke gue. Gara-gara lo ngomong kayak gitu, gue jadi ngerasa dicintain sebesar itu sama lo. Dan makasih banget.
Hach! Aduh. Aduh Karin, kenapa sih halu mulu? Stop deh halu-halu kayak gitu. Karin, ya walaupun gue tuh berharap Garpusoma itu marahnya bohongan sama gue yang kayak dia lakuin selalu ngeprank gue. Tapi kayaknya kali ini dia beneran marah deh sama gue. Kak, gue harus minta maaf sama Garpusoma ya. Kok profile picture Garpusoma nggak ada? Coba gue telepon deh. Kok gak nyambung? Masa sih dia ngeblok gue? Kayak gak mungkin deh. Aduh, gue chat aja deh kalau gitu. Aduh, gue beneran diblokir ternyata sama Garpusomai. Lu gimana nih? Garpusomai sih gitu marahnya ya lo sama gue sampai ngeblokir gue segala. Mana Garpusomai yang selalu nenangin gue, yang selalu ada buat gue, yang katanya layak jadi masa depan gue karena udah nerima masa lalu gue. Masa gara-gara salah paham gini doang udah marah? Harus ngapain dong gue nih? Kenapa sih Ki? Emang lo segitunya marah apa sama Karin? Sampai lo ngeblokir dia? Ya, gue gak marah. Kecewa aja. Tapi kecewa banget. Karena ternyata dia sama aja sama yang kemarin. Lebih milih teman kecilnya. Rifki, kenapa lo nggak mau dengerin penjelasan Karin dulu? Lo tuh cuma salah paham, Rifki. Gak ada lagi salah paham, Rifa. Salah Orang paham. jelas-jelas gue udah lihat semuanya kok dengan jelas. Bukan salah paham itu. Ya tapi kan lo belum denger penjelasannya. Nggak butuh juga. Gak boleh kayak gitu dong, Rifki. Udah mana sekarang HP lo sini? Gak mau. Mau Buka, ngapain? buka blokirannya Karin. Gak boleh kayak gitu, Enggak. Rifki Atila Pratama. Lo harus denger dulu penjelasannya Karin ya. Yang ada nanti lo nyesel sendiri mau. Rifki, sini HP lo. Nggak mau. Rifki, Rifki, sini HP lo sini. Rifki, Rifki. Ih. Akhirnya Karin pengen juga dijemput sama gue besok. Ya gue harap Karin sama Rifki saling terus menjauh deh. Biar gue bisa dekatan sama Karin tanpa ada penggangguan. Tapi kayaknya Rifki emang gak cocok ya sama Karin. Omongannya doang gede. Sok bilang jadi partner masa depan. Baru salah paham sama gue aja udah mundur. Sayang, kenapa kamu nggak sabarin aja fotonya si Karin ke lambe-lambe kek? Biar semua orang tahu kalau dia itu perempuan kecentilan sama kegatelan yang mirip ibunya. Iya juga ya, Mam. Ide yang bagus. Makanya, kan kalau disebarin fotonya, pasti teman-teman kampus kamu terus sama teman-temannya Iki pada tahu kan dia itu sebenarnya seperti apa. Iya ya, Mam ya. Kayaknya seru juga deh kalau misalkan satu kampus itu tahu fotonya Zio sama Karin yang pelukan. Secara kan mereka taunya Karin sama Rifki lagi deket. Makanya. Kalau kayak gitu, orang-orang bakal mikir Karin diem-diem selingkuhin Rifki. Padahal mah jadinya juga belum. Ya, salah dia sendiri dong. Kenapa dia ngerebut Iki dari kamu? Terus satu lagi ya, kamu tahu nggak?
Mami nggak suka sama si Karin. Setiap kali kalau dia ngomong sama Mami, kurang ajar banget. Itu persis didikan ibunya kayak gitu. Udah, Mami tenang aja ya. Giska nggak akan biarin Karin hidup dengan tenang. Apalagi sekarang, udah kurang ajar sama Mami, berani lawan kita. Dan sayang, Mami kasih tahu sama kamu ya. Kamu jangan pernah mau ngalah sama mereka. Kamu harus kasih pelajaran ke mereka. Karena mereka udah berani mempermainkan perasaan kita. Tenang aja. Asik. Dihabisin dong. Iya, ini Mang proses. Pagi Tante. Pagi Zio, kamu tumben pagi-pagi udah nyampe sini. Iya, aku udah janji sama Karin pengen jemput Karin. Oh, ya udah Tante panggilin sebentar ya. Kamu ikut masuk ke dalam nggak? Oh, aku di sini aja. Ya udah, kamu duduk sini ya. Siap. Karin. Karin, kamu udah siap belum? Sayang, udah ada Zio nih jemput kamu. Katanya udah janjian. Karin, jawab dong. Karin? Karin, kamu di kamar ibu? Karin, kamu di mana sih? Tak, Okta. Tak. Sejuk sebentar ya. Tante tanya si Okta dulu. Siapa tahu dia juga tahu Karin di mana. Iya. Okta. Iya, Tante ada apa ya? Kamu tahu nggak Karin di mana? Tadi pagi tuh Tante pergi sebentar belanja ke pasar. Terus tiba-tiba pas Tante pulang, Karin udah nggak ada. Karin nggak mungkin kan pagi-pagi kayak gini ke kampus? Iya. Enggak sih Tante, masalahnya aku juga nggak tahu Karin kemana Tante. Duh, terus jadi dia kemana dong? Apa jangan-jangan Karin pergi ke tempatnya Rifki? Kamu tahu kan kosannya Rifki di mana? Kamu anterin Tante ke sana ya. Tante, aku tahu kosan Rifki di mana, tapi Tante tenang dulu ya. Kalau gitu gimana, aku coba telepon Rifkinya dulu ya. Sebentar Tante ya. Apa ini nih si kulkas pagi-pagi nelpon gue? Ya, halo, Tak. Lu masih di kosan, Ki? Di kosan, kenapa? Karin ada di kosan lo nggak? Pasti Karin dibawa pergi sama Rifki. Waktu itu aja Karin kabur gara-gara Rifki. Tante tenang dulu ya. Udah Tante. Ki, jadi si Karin tuh enggak ada di kosan lo kan? Nggak ada yang nggak tahu juga sih, tapi kayaknya nggak ada deh. Dari kemarin juga gue nggak komunikasiin sama dia. Oke. Thank you, Ki. Gimana, Tak? Nggak ada Tante. Nggak ada di kosannya Rifki si Karin. Masa sih? Terus kalau nggak nemuin Rifki, Karin kemana dong? Pak Karin kabur lagi dari rumahnya. Terus masa kesini sih ngapain? Terus kemana dia? Aduh, Rin, gua kasih tahu sama lo ya. Lo tuh kalau jadi cewek punya harga diri apa? Ngapain lo datang ke sini buat ngejenguk apa Rifki kan? Lo tuh harusnya nyontohin Giska, pacar gua. Dia nggak harus datang-datang ke gua kayak gini karena dia mahal, dia ada value-nya. Gua yang ngejemput dia, ngapain dia harus ke sini? Ya, harusnya gitu lah, ngapain? Cewek yang jemput. Lo tau apa ya tentang urusan gue? Jangan so tau. Oh, soalnya urusannya nggak sama lu, Dit. Sama itu, Bapak Kepala Negara Kabel Kusut yang kemarin kalah itu. Wih, kalah man. Ih, kasihan banget.